Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Wahai para guru yang akan mendapatkan status guru PPPK atau guru P3K yang akan naik tunjangannya, gajinya akan naik, saya akan memberikan tips agar Anda lulus seperti di kereta api ini. Anda bisa naik ke gerbong kereta api sebagai guru yang betul-betul dihargai karena memang kualitas Anda terjamin dan layak naik ke kereta api eksekutif. Guru yang hebat, guru yang diuji apapun bisa lolos, termasuk diuji tes PPPK. Bagaimana caranya? Bagaimana kiatnya? Berikut saya akan berikan kiat khusus menjadi guru yang lolos tes PPPK. Semua orang yang ikut tes menginginkan lolos, tetapi tidak semua orang dapat lolos dari sebuah tes. Sebelum memulai, yuk jawab soal ini ya. Umpama Anda ikut berlomba, Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Ding dong. Jawabnya tetap nomor 2. Berikut ini. Jika Anda menyalip orang di posisi terakhir, sekarang Anda di posisi berapa? Mikir, ini untuk skolastik ya. Anda sendiri yang tentukan. Ayah Mary punya 5 anak. 1 Nana, 2 Nene, 3 Nini, 4 Nono. Siapa nama anak kelima? Toneng. Betul. Anda ingin lolos tes? Pasti ingin. Syaratnya 5 ini. Yang pertama mendaftar. Kan nggak mungkin lulus tes kalau nggak mendaftar ya. Yang pertama mendaftar berarti administrasimu harus tuntas syarat-syaratnya. Yang kedua ikut tes sesuai jadwal. Meskipun mendaftar, kalau nggak ikut tes ya nggak lolos. Maka syaratnya hadir dan isi presensi. Syarat ketiga menjawab soal dengan benar. Meskipun ikut tes sesuai jadwal, kalau nggak jawab soal dengan benar ya nggak lolos. Nah, syarat ketiga mencapai skor di atas batas bawah. Artinya sesuai dengan passing grade. Meskipun jawab soal, tapi kalau nggak nyampe skor passing grade ya nggak lulus. Nah, yang kelima lihat pengumuman. Kalau nggak lihat pengumuman, nggak tahu kan ya nggak lulus karena lewat aturannya. Nah, yang terakhir memenuhi syarat dan tahapan setelah lolos tes. Itu syaratnya ya skor harus sesuai ketentuan, belajarnya harus tuntas tentu, ada kesiapan hati, dan administrasi tugas berikutnya dijalani. Selanjutnya kompetensi teknis dan skolastik. Bobot nilainya keduanya kalau digabung 60%. Kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan teknis jabatan Anda. Kalau Anda guru bahasa Indonesia, ya teknis tentang mengajarkan bahasa Indonesia, matematika mengajarkan matematika. Soal ujian sesuai mata pelajaran yang dipilih, tentu 50 butir soal dengan waktu 60 menit. Selanjutnya, tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu untuk mengetahui bakat dan kemampuan seorang secara kognitif. Soal tes ini penalaran atau logika. Terdiri dari 40 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Ini tes yang kadang-kadang menjengkelkan bagi peserta tes PPPK. Menjengkelkan karena apa? Isinya hitung-hitungan, isinya sinonim, anonim, tapi lalui saja, yang penting belajar. Kedua tadi, keterampilan teknis, kompetensi teknis, dan tes bakat skolastik bobotnya 60%. Tentu passing grade-nya ya harus 65. Waktunya 120 menit untuk 90 soal. Berarti satu soal tidak boleh lebih dari 2 menit. Siap ya?
Berikutnya materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bobotnya 40%. Jadi kalau digabung dengan yang tadi kompetensi teknis jadi 100% ya. 60 soal 50 menit. Artinya jumlah soalnya lebih banyak daripada menitnya kalau ukurannya menit. Berarti satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit mengerjakannya. Manajerial itu 30 butir soal, waktunya 25 menit. Sosiokultural 20 soal, waktunya 15 menit. Wawancara itu 10 butir soal, waktunya 10 menit. Jadi sedikit sekali. Oleh karena itu hati-hati, manajerial itu tentang bagaimana kepemimpinan integritas sehari-hari, mengelola administrasi, sosiokultural bagiannya dengan agama, budaya, tetangga, masyarakat, kebangsaan, lalu wawancara itu tertulis. Jadi pertanyaannya sudah disebut di situ. Siap ya? Oke. Selanjutnya batas lolos 65%, passing grade-nya 65%. Artinya kalau Anda jawabnya di bawah skor 65 untuk yang 100% itu ya nggak lulus. Upayakan 65 ya. Itu kompetensi teknis dan tes bakat skolastik 90 soal. Kalau benar bobotnya 3. Skornya berarti 270. Kemampuannya yang diukur kemampuan wajib, inti, dan pendukung. Kemudian manajerial 40 soal, kalau benar 1 skornya 40. Nah, manajerial itu yang diukur seperti saya yang janjikan tadi, itu integritas seorang guru, kerjasama, orientasi, pengembangan diri dan orang lain, komunikasi, pengambilan keputusan, mengelola perubahan. Jadi kalau ada 40 soal, ya 8 aspek ini. Berarti tiap aspek bisa jadi 3 soal. Ya. Kemudian sosiokultural itu 10 soal. Kalau benar poin 2, kalau nggak benar 0, skornya 20. Isinya tentang pengetahuan keterampilan dan sikap berinteraksi masyarakat majemuk, contohnya tentang sosial, budaya, agama, dan kebangsaan. Kemudian wawancara itu 10 soal, kalau benar jawabmu itu bobotnya 3, jadi jumlah skor 30. Tapi nggak usah mikir inilah terlalu teknis, yang penting belajar, belajar, belajar. Ya, nanti terlalu teknis mikir ini malah nggak ngerjakan, malah susah. Tapi inilah informasinya. Nah, berikut kiat suksesnya. Saya jamin Anda pasti lolos kalau ini diterapkan dengan benar. Ya, yang pertama belajar tekun dan berulang. Artinya soal itu kenali dulu. Kalau kita mau pergi ke sebuah pulau, kan harus tahu dulu petanya, tahu arahnya. Berarti belajar tekun dan berulang-ulang. Berulang-ulang, ingat kita sudah tua-tua, kadang sering lupa, maka baca berulang-ulang. Resep kedua itu aji, amati, jawab, ingat, amati soal yang sudah ada, jawablah, lalu diingat-ingat jawabannya ya. Yang berikutnya dibuatkan peta pikiran. Coba tiap materi berdasarkan soal tahun lalu atau tahun lalunya lagi, coba dibuat peta pikiran materi apa saja yang sering keluar, berapa jumlahnya. Berikutnya adalah kartu soal. Cobalah Anda membuat kartu soal. Jadi kemana-mana bisa membawa kartu soal itu sambil membaca, karena kan kita sering lupa. Lalu berikutnya ikutlah bimbingan belajar tentang ujian PPPK. Kalau nggak ada ya adakan saja ya, adakan bareng-bareng dengan teman-teman, kita adakan bimbingan belajar. Karena kan sudah tua, kadang lupa. Lalu buatlah belajar kelompok sesama teman yang mau ikut tes PPPK. Dan ingat, kumpulkan semua soal. Soal-soal tahun lalu kumpulkan, ya dikumpulkan nanti dibaca. Tapi jangan kumpulkan tok ya. Lalu berikutnya adalah rumus BCA, yaitu baca perintah soalnya, lihat isi jawabannya, baru baca A-nya. Jadi setiap soal kadang-kadang dia punya 3 bentuk soal seperti kita ini. Bagian A, bagian B, bagian C. Maka caranya bagian A itu biasanya ilustrasi soal, kemudian bagian B perintah soal, bagian C diktum jawabannya. Maka baca dulu perintahnya, lihat jawabannya, baru ke ilustrasinya.
Nah, kemudian kecepatan dan ketepatan. Percuma ngerjakan soal kalau nggak cepat, nggak selesai soal itu dijawab, apalagi jawabannya nggak tepat. Jadi ini menguji kecepatan dan ketepatan, tenang dan santai dan yakin. Ya, tenang dan santai, yakin Anda pasti bisa. Nah, berikutnya cara jitu hadapi ujian PPPK. Ingat-ingat, soalnya pasti berbasis C3, C4, C5, dan C6. Tidak ada soal yang C1 dan C2. Jadi harus ada analisisnya. Soalnya pasti berbasis pernyataan. Ada data, ada tabel, persentase, gambar. Dan soalnya pasti punya tingkat kesulitan. Maka yang bisa ditempuh adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, berulang, berulang, berulang. Jangan terjebak oleh pendaftaran saja, capek di pendaftaran, nggak pernah belajar. Ingat, ini momentum yang bagus, harus dihadapi dengan bagus. Nah, saat tes, satu saran saya ya, datang ke lokasi lebih awal. Karena biasanya kalau datangnya tepat waktu atau terlambat, itu akan ngos-ngosan dan kita terganggu pikiran dan kejiwaan kita. Jadi datang ke lokasi lebih awal, sarapan dulu ya, tenangkan hati. Kemudian baca petunjuk tes dengan teliti. Jangan langsung main garap begitu saja. Kemudian gunakan pola baca PJS. Lihat perintahnya, lihat jawabannya, lihat soalnya. Ini yang dimaksud pola BCA tadi. Ya. Kemudian cek ulang jawabannya untuk meyakinkan kebenarannya. Bisa ya. Memang ini tidak berpengaruh saat tes, tetapi secara kejiwaan kadang memang berpengaruh. Banyak orang gagal karena terlambat, banyak orang gagal karena nggak sarapan, akhirnya lapar, sakit, dan terburu-buru. Jadi psikologis ini harus diperhatikan. Nah, berikut saya beri rahasia ya, soal yang menuntut penalaran tinggi, C3, C4, C5, C6, itu biasanya diberikan dasar pertanyaan, diberikan stimulus. Jadi harus betul-betul dipahami. Yang kedua, dia akan mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, yang ketiga, dia mengukur keterampilan pemecahan masalah. Nah, ini bisa dihadapi kalau kita belajar soal-soal yang bertipe penalaran tinggi, belajar mengukur pemecahan masalah. Begitu ya. Nah, selanjutnya kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kita tahu supaya nanti bisa ngerjakan soal dengan baik. Yang pertama, pilihan ganda itu pasti sesuai dengan indikatornya. Ya, pasti sesuai dengan indikatornya. Yang kedua, pilihan jawaban itu pasti homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Berarti pilihan jawabannya itu satu. Ya. Lalu setiap soal mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Berarti poin A, B, C, D, E-nya dia homogen, punya kesamaan, tetapi ada yang beda. Dan jawabannya pasti ada yang. Nah, selanjutnya pokok soal itu dirumuskan dengan jelas dan tegas oleh si pembuatnya. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Lalu panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi jangan terjebak jawabannya yang paling pendek. Oh, kok paling pendek sendiri? Itu saya jawab. Oh, kok paling panjang? Itu saya jawab. Tidak bisa. Ya, ini aturan membuat soal pilihan ganda, dan itu nanti pasti pola itu dibuat ketika kita tes nanti. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat teknik merandom kunci jawaban. Ini kan pelajaran kita ya. Jadi nanti satu soal itu umpama 60 atau 50 atau 90, isinya 90 butir, pasti jawaban A-nya tidak mungkin mendominasi. Karena kan rumusnya jumlah soal dibagi jumlah option
lebih atau kurang 3. Berarti kalau soalnya 50, optionnya 5, 50 bagi 5 itu kan 10. 10 ke atasnya 3, ke bawahnya 3. Berarti tidak ada soal yang jumlahnya 14. Jawaban A-nya. Jawaban C umpama tidak mungkin 5 option. Pasti minimal 8. Demikian perjumpaan kita, kiat sukses tes PPPK. Semoga Anda menjadi guru yang betul-betul PPPK, lolos ujian. Sampai di sini, bertemu di tempat lain. Kalau bisa setel ulang.